Sahih Al-Bukhari, sebuah kitab himpunan hadis yang disusun oleh seorang ulama besar, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Di antara fadail, keutamaan, khosais, hal-hal yang spesifik dalam kitab Sahihul Bukhari, menghimpun hadis-hadis yang sahih. Di antara keutamaan kitab Sahihul Bukhari yang pertama adalah riyadah dalam proses penyusunan Sahihul Bukhari. Riyadah atau tirakat yang luar biasa. Kami baca dalam kitab Hadyus Sari Muqaddimah Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di halaman 675. Beliau Ibnu Hajar menjelaskan di sini, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, yakni Imam Bukhari, mengatakan, ma wada'tu fi kitabis sahih hadisan, aku tidak meletakkan satupun hadis dalam kitab sahihku ini, illa ightasaltu qabla dalik, melainkan sebelum meletakkan hadis aku mandi terlebih dahulu. Wa shallaitu raka'atain, dan aku menunaikan salat 2 rakaat. Berapa ribu rakaat yang dilakukan oleh Imam Bukhari ketika menyusun Sahihul Bukhari. Berapa kali mandi untuk menghormati Nabi SAW dengan jasmani yang bersih, dengan ruhani yang bersih, untuk menghormati sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini spesifik keutamaan yang pertama, yaitu Sahihul Bukhari disusun dengan tirakat Imam Bukhari yang luar biasa. Keutamaan yang kedua, diisyarahkan mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca dalam kitab yang sama, yakni Hadyus Sari Muqaddimah Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, halaman 676, ada seorang ulama yang menjadi waraq. Waraq itu yang menyiapkan kertas-kertas ketika Imam Bukhari menyusun kitab, yaitu Muhammad ibn Abi Hatim. Beliau mengatakan, aku bermimpi, ra'aitul Bukhariya fil manam, melihat Imam Bukhari dalam tidur, khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu yamshi, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan. Fakullama rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qadamah, maka sewaktu-waktu Rasulullah itu mengangkat telapak kakinya dari satu tempat, maka wadu'a Abu Abdillah qadamahu fi dhalikal mawdi', maka Imam Bukhari Abu Abdillah meletakkan telapak kakinya di tempat bekas telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berjalan, ini mimpinya Muhammad ibn Abi Hatim, seorang ulama besar.
Muhammad ibn Abi Hatim melihat Nabi SAW berjalan, satu telapak kaki diangkat oleh Rasulullah. Kemudian Imam Bukhari dari belakangnya meletakkan telapak kakinya di tempat di mana tempat itu bekas tempat telapak kaki Rasulullah SAW. Ini isyarat bahwa Imam Bukhari adalah seorang figur ulama yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ini mengisarahkan ilmu beliau, kitab Sahih Bukhari beliau mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Keutamaan yang ketiga, ini bukan keutamaan Sahihul Bukhari, tapi keutamaan makamnya Imam Bukhari. Yakni Imam Bukhari yang berada di makam itu. Saya baca dalam kitab Tarikhul Islam karya Ad-Dhahabi di jilid 19 halaman 251. Dijelaskan di sini pernah terjadi paceklik. Tidak ada air hujan yang turun di Samarkand, Uzbekistan. Orang-orang melakukan istisqa, salat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan air hujan. Falam yusqau, maka mereka tidak segera mendapatkan siraman air hujan. Kemudian ada seorang yang salih mengusulkan kepada hakim di Samarkand suatu pendapat. Apa pendapatnya? Orang saleh itu mengusulkan kepada hakim agung di Samarkand. Saya berpendapat, kata orang saleh itu, Anda seorang hakim agung keluar dan mengajak orang-orang keluar bersama Anda menuju makamnya Imam Bukhari. Kemudian kita memohon kepada Allah untuk diturunkan air hujan dengan ziarah di makam Imam Bukhari. Insya Allah harapan kita Allah akan segera menurunkan hujan. Maka itu dilakukan. Hakim agung bersama orang-orang memohon turunnya air hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis di makamnya Imam Bukhari dan memohon syafaat kepada sahibul qabr, orang yang berada dalam kuburan itu, yakni Imam Bukhari. Akhirnya maka Allah mengirimkan air hujan yang besar, yang deras, yang melimpah. Ini luar biasa. Ini keutamaan yang ketiga. Jadi Imam Bukhari kitabnya itu luar biasa. Jadi Imam Bukhari itu membawa berkah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keempat yaitu Sahihul Bukhari dibaca untuk menghadapi musibah, untuk menghadapi bencana, untuk menghadapi wabah penyakit, untuk menghadapi penjajah. Itu dibaca Sahih Bukhari segenap umat Islam di satu negara. Saya baca di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Sunan At-Tirmizi, karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri. Saya baca di muqaddimahnya, muqaddimah Tuhfatul Ahwazi, halaman
150. Beliau pengarang Tuhfatul Ahwadi mengatakan di sini di dalam muqaddimah Tuhfatul Ahwadi halaman 150, beliau mengatakan qad ajaza katsirun min ahli ilmi fi hadzal zaman, telah sungguh memperbolehkan banyak para ulama pada zaman ini qira'at Sahihil Bukhari, untuk membaca Sahih Al-Bukhari, wa khatmahu, dan menghatamkan Sahihul Bukhari, li syifa'il amrad, untuk penyembuhan penyakit-penyakit, wa daf'il masaib, untuk menolak musibah-musibah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, li syifa'il amrad, untuk penyembuhan penyakit-penyakit, wa daf'il masaib, dan menolak musibah-musibah, wa husulil maqasid, dan berhasilnya tujuan-tujuan, tercapainya tujuan-tujuan. Fayajtami'una, maka bisa berkumpul. Kalau memang sekarang pandemi, bisa dilakukan sendiri-sendiri, tidak berkerumun. Kalau tidak dalam kondisi pandemi, dalam kondisi aman, bisa berkumpul, tapi dengan prokes, ya, dengan menjaga protokol kesehatan. Kalau memang belum aman, bisa dibaca sendiri-sendiri. Wa yaqra'u ba'duhum al-juz' al-awwal, sebagian orang-orang baca juz pertama minhu dari Sahih Bukhari, masalah umpamanya. Wa ba'duhum al-juz' as-saniyah, yang sebagian lagi juz kedua. Wa ba'duhum al-juz as-salis, sebagian lagi membaca juz 3. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Fayakhtimunahu, kemudian menghatamkan Sahihul Bukhari. Kita bayangkan bagaimana kalau umat Islam Indonesia ini yang jumlahnya besar sekali membaca Sahih Bukhari, 50% saja baca Sahih Bukhari, akan menjadi energi besar. Summa yad'una Allah Ta'ala li syifa'i mardahum, kemudian setelah baca Sahih Bukhari, berdoa kepada Allah untuk kesembuhan orang-orang yang sakit di antara mereka, au lidaf'i masaibihim, atau untuk menolak musibah-musibah yang dialami di antara mereka, au li husuli maqasidihim, atau supaya tercapainya tujuan-tujuan mereka. Nah, ini dilakukan oleh ulama-ulama dulu dan diperbolehkan. Maka kami mohon untuk keselamatan bangsa dan negara, segenap umat manusia, khususnya di Indonesia ini, mari kita umat Islam berkontribusi, beramal dengan membaca Sahihul Bukhari. Meskipun kita bacanya itu semampunya, ada 1 halaman, ada 2 halaman, ada 10 halaman, ada yang bisa selesai 1 jilid, ada yang selesai sampai 1 khataman. Kami mohon untuk negara kita yang tercinta ini dan keselamatan bangsa Indonesia ini, mari kita umat Islam berkontribusi untuk berdoa bersama untuk negara dan bangsa kita yang tercinta ini, Indonesia, dengan membaca Sahihul Bukhari. Pertama, kami mohon berkenan menyempatkan waktu untuk membaca Sahihul Bukhari untuk keselamatan bangsa dan negara ini. Yang kedua, kami mohon dengan hormat, Bapak Jokowi selaku Presiden dan Bapak Ki Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden
untuk membaca Sahihul Bukhari. Kami mohon berkenan dengan rasa hormat kami, Habib Lutfi, guru kita semua, untuk membaca Sahihul Bukhari, mendoakan untuk kita semua ini, negara dan bangsa yang kita cintai ini. Kami mohon segenap habaib-habaib yang ada di Indonesia ini, Robitoh Alawiyin, segenap anggotanya, Habib Nabil Al-Musawa, Habib Jindan Jakarta, Habib Taufik Pasuruan, Habib Abu Bakar Pasuruan, Habib Rizik, dan para habaib yang lain, dan yang kami hormati pula segenap ulama NU, ulama Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya di Indonesia. Yang kami hormati pula segenap saudara-saudara kami sebangsa setanah air, segenap umat Islam seluruh Indonesia, untuk membaca Sahihul Bukhari atau mengaminkan semoga beliau-beliau membaca Sahih Bukhari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian bermanfaat untuk kita semua, untuk negara kita, untuk bangsa Indonesia yang tercinta ini, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari musibah, selamat secara akidah, selamat secara ideologi, selamat akhlaknya, selamat fisiknya, selamat ruhaniyahnya, selamat jasmaninya, selamat ruhaninya, selamat ekonominya, selamat politiknya, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dalam agama, dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.